Minggu depan kan kamu ada tampil di JF3. Latihan yuk, coba. There's a calm surrender to the rush of day. Sejak kecil, aku sudah suka bernyanyi. Rasanya mulutku ini tak pernah lelah melantunkan lagu-lagu. Bahkan saat aku sedang bermain, belajar, atau sekedar melamun. Kadang aku berpikir, mungkin kesukaan aku ini datang dari Mami. Karena Mami juga suka bernyanyi, suaranya lembut. Sepertinya sejak dalam kandungan pun aku sudah akrab dengan nada-nada indah yang Mami nyanyikan. Dulu aku sering bernyanyi di kamar, pura-pura sedang konser. Dari depan kaca, aku berimajinasi di atas panggung besar dengan sorotan lampu yang indah. Siapa sangka hobi kecilku itu bisa membawaku ke panggung sungguhan. Aku senang sekali. Tapi perjalananku masih panjang. Masih banyak panggung-panggung yang ingin aku datangi. Banyak tantangan yang ingin aku lewati. Cita-cita kamu jadi apa nih? Jadi penyanyi yang terkenal. Kamu pengen nyanyi gak sih di panggung yang spektakuler gitu? Mau banget dong. Nah, berarti kamu gak boleh patah semangat. Harus terus berusaha. Oke sayang? Oke. Aku tak ingin hanya berhenti di bernyanyi. Aku ingin terus belajar, mengembangkan semua bakat, dan menampilkan yang terbaik dari diriku. Suatu hari nanti, aku ingin berdiri di panggung besar, membawakan lagu dengan penuh cinta, dan membagi rasa bahagia itu kepada semua yang mendengarkan. Teman-teman, perkenalkan, namaku Michelle Valeriki. Kamu bisa panggil aku Mimit. Hari ini, aku sangat bersemangat karena aku akan tampil di JF3 Fashion Festival 2025. Rasanya campur aduk antara bahagia tapi juga gugup. Apalagi kali ini aku juga akan satu panggung dengan kakak sepupu aku. Dan tentu saja Mami selalu memastikan penampilan aku maksimal. Review gimana? Persiapannya udah oke? Oke. Kalau Mimi gimana? Udah siap. Coba nyanyi dulu sedikit. It's enough for this restless warrior just to be with you, to make kings and vagabonds believe the very best. Pintar. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai supaya acara hari ini berjalan lancar. Berdoa, mulai. Salah satu alasan yang buat aku gugup. Sebelum aku memulai fashion show, aku mendapat kesempatan istimewa untuk membuka sesi dengan bernyanyi. Rasanya seperti memadukan dua hal yang aku sukai, musik dan dunia modeling, dalam satu panggung. Saat lampu sorot menyorotiku, membuat suasana terasa hangat sekaligus membuatku berdebar. Suaraku mengalun di ruangan, mengisi setiap sudut dengan melodi yang aku latih berhari-hari.
Tanpa jeda terlalu lama, aku bersiap melangkah di runway. Sebenarnya, antara berlatih menyanyi dan modeling, aku lebih dulu berlatih modeling. Semua itu bermula saat masa pandemi, ketika banyak kegiatan terhenti. Dan satu-satunya hal yang bisa aku jalani saat itu adalah berlatih catwalk. Dari langkah-langkah kecil, aku mulai berani mengikuti satu acara ke acara lainnya. Setiap panggung yang aku jalani membuatku semakin percaya diri. Pengalaman itu akhirnya membawaku ke beberapa acara yang membuatku sangat bangga, termasuk acara ini. Dari bernyanyi sampai berjalan di runway, membuatku merasakan kebahagiaan ganda. Bisa menunjukkan dua bakatku sekaligus dalam satu acara. Just sit and patter, life's candy and the sun's a ball. Aku memang suka sekali tampil di panggung. Rasanya ada kebahagiaan tersendiri saat berdiri di panggung, lalu membawakan penampilan terbaikku. Setiap panggung selalu punya cerita. Selalu ada tantangan yang harus aku hadapi. Yang pas ini ceritanya aku lomba di Hong Kong. Aku pas naik stage aku merasa nervous. Tetapi aku ingat apa yang Mami ngomong. Aku harus take a deep breath sebelum naik ke stage. Dari satu panggung ke panggung lainnya, aku belajar banyak hal. Bagaimana mengatur napas, menguasai panggung, menjaga ekspresi, hingga berinteraksi dengan penonton. Selama tahun 2024, aku merasa sangat bangga karena bisa mendapatkan banyak pengalaman berharga di dunia tarik suara. Aku berkesempatan mengikuti beberapa kompetisi bernyanyi di luar negeri, dan itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di YEFF Danang Vietnam 2024, aku berhasil meraih Gold Award. Lalu, di ASF Singapore 2024, aku juga meraih Silver Award. Selain kompetisi, aku juga merasa senang sekali karena bisa mencoba pengalaman baru, yaitu bermain dalam sebuah drama musikal. Aku dipercaya memerankan tokoh Alice dalam Alice in Wonderland pada acara AFF 2025. Bagiku, setiap kesempatan tampil adalah langkah maju untuk meraih mimpiku. Juara itu bonus, tapi keberanian dan pengalaman adalah hadiah yang paling berharga. Semangat, selamat pagi P5 Integrity. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. Saat ini aku duduk di kelas 5 di Suci School. Kritis, besar seperti gajah. Sekarang aku lagi pelajaran bahasa Indonesia.
Kebetulan hari ini tentang majas. Kata Mr. Aris, majas adalah gaya bahasa yang bisa membuat kalimat jadi lebih hidup dan terasa lebih seru. Jadi, kalau biasanya kita bilang matahari bersinar terang, dengan majas bisa jadi matahari tersenyum cerah di langit. Nah, kalimatnya jadi lebih indah dan imajinatif kan, teman? Walaupun lelah, kita tetap berjuang. Boleh, ada lagi yang berbeda? Artinya Michelle, boleh? Marilah kita berjuang sampai akhir hidup. Benar. Atau hiperbola. Seperti tadi yang Mister kasih contoh. Itu yang sering kalian ucapkan mungkin ya. Aduh, Mami, Papi. Aku suka pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau ditanya pelajaran favorit, kayaknya aku lebih suka matematika deh. Kalau kamu suka pelajaran apa, teman? Aku menyukai pelajaran matematika karena seru rasanya memecahkan soal seperti menyusun puzzle. Di sekolahku, kami dibekali dengan kemampuan dalam 5 pelajaran inti, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tapi aku juga suka pelajaran seni. Soalnya di sekolahku, pelajaran seperti seni, teknologi informasi, dan ilmu sosial juga jadi bagian penting. Kami belajar banyak hal, tidak hanya soal angka atau kata, tapi juga cara mengungkapkan perasaan dan mengenal dunia. Semua pelajaran yang kami dapatkan di sini terintegrasi dengan prinsip pendidikan humanis. Artinya, kami belajar tidak hanya untuk pintar, tapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli dan saling menghargai. Waktu makan siang. Di sekolahku, waktu makan siang juga jadi bagian dari pelajaran tentang kedisiplinan dan kebersamaan. Kami semua belajar untuk tertib saat mengantri makanan, menunggu giliran dengan sabar. Setiap hari ada jadwal petugas makanan, yaitu teman-teman yang bertugas membantu membagikan makanan ke teman lainnya. Tugas ini bergilir, jadi semua anak bisa belajar bertanggung jawab dan saling melayani. Yang unik lagi, di sekolah kami, makanan yang disediakan semuanya berbahan dasar nabati. Kami diajarkan untuk bervegetarian. Meski tanpa daging, makanannya tetap lezat, sehat, dan penuh warna. Melalui budaya makan siang ini, kami belajar lebih dari sekedar makan. Kami belajar menghargai makanan, melatih diri untuk hidup sehat, dan yang paling penting, belajar peduli satu sama lain. Kalau makanan sudah habis, waktunya bermain bersama teman-teman. Are you a diva? You like dancing or modeling? Singing. You play any instrument? Yeah. Piano? Teman-temanku memang seru dan heboh ya. Mereka suka sekali berpura-pura sedang mewawancaraiku. Seolah-olah aku sedang tampil di TV. Aku jadi malu-malu senang. Tapi juga merasa didukung. Seru banget punya teman-teman yang mendukung seperti mereka. Tanda dari usainya jam istirahat kami adalah doa bersama. Ini adalah momen berdoa bersama untuk saling menyebarkan cinta kasih kepada sesama dan bersiap untuk melanjutkan belajar.
Sebelum memulai latihan vokal, Miss Maris selalu memastikan aku untuk melakukan pemanasan vokal terlebih dahulu. Pemanasan sangat penting untuk mempersiapkan suaraku. Semakin tinggi nadanya, semakin aku merasakan getaran di kepalaku. Sampai akhirnya, aku mencapai nada tertinggi yang bisa aku jangkau. Katanya, pemanasan yang baik bisa meningkatkan performaku, menghasilkan suara yang lebih jernih, dan tentunya menjaga pernapasanku tetap stabil selama bernyanyi. Setelah pemanasan, aku pun siap melanjutkan ke latihan vokal lainnya. Kalau latihan vokal melewati pemanasan seperti tadi, aku jadi lebih merasa rileks nih saat bernyanyi. Groove-nya diambil aja. Harusnya gitu. Aku sangat suka menyanyi sejak aku masih kecil sekali. Mami melihat aku punya potensi. Jadi dia memutuskan untuk mendaftarkanku ke kursus vokal supaya bakatku bisa terus berkembang. Kadang aku berlatih lagu yang aku akan tampilkan di panggung. Setiap kali selesai latihan, aku merasa lebih percaya diri dan semangat untuk terus bernyanyi. Juga harus bagus. Yes, itu aja untuk hari ini. Thank you for today. Sebagai anak yang suka dan ingin terus mengembangkan kemampuanku di dunia tarik suara, aku juga punya impian lain, yaitu bisa memainkan satu alat musik. Bayanganku pasti akan keren sekali saat aku bisa bernyanyi sambil memainkan alat musik, dan piano adalah pilihanku. Hal yang membuatku semakin bersemangat adalah dukungan dari Mami. Setiap kali mengantarkanku les piano, Mami selalu memberi semangat. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan bisa tampil membawakan lagu sambil memainkan piano. Dan itu pasti menjadi momen yang sangat membanggakan. I'm gonna show my favorite trophies. Firstly, I love this one so much because this was like my first time getting first place in outside world. Secondly, I love this one. This time I got gold award and I was so happy about it. Aku senang sekali mencoba berbagai kompetisi menyanyi. Setiap kompetisi punya suasana yang unik. Aku suka tantangannya, mulai dari memilih lagu yang tepat hingga mempersiapkan penampilan dengan sebaik mungkin. Kadang aku merasa gugup, takut salah nada atau lupa gerakan. Tapi aku selalu mengingatkan diriku bahwa yang terpenting bukanlah menjadi juara satu, melainkan berani mencoba dan memberikan yang terbaik. Setiap kali selesai tampil, aku selalu serius mendengar masukan dari para juri. Meski kadang terasa menegangkan,
Saran-saran itulah yang membantu aku berkembang. Kalau yang ini bisa dibilang hobi baruku. Aku memang suka mencoba berbagai hal. Jadi kali ini aku ingin belajar melukis. Yang sedang aku lukis sekarang adalah cookies, sahabat kecilku di rumah. Aku sayang sekali padanya. Setiap hari cookies selalu membuatku tertawa dengan tingkah lucunya. Itulah kenapa aku ingin melukisnya, supaya bisa mengabadikan rasa sayangku dalam bentuk gambar. Meskipun hasil lukisanku mungkin belum sempurna, tapi aku bangga karena setiap goresannya berasal dari hatiku. Personification is an indirect way of comparing non-living things with humans. Without warning, demanding my attention. Hari ini kan kamu ada les piano ya? Iya. Sama les nyanyi ya? Iya. Capek nggak pulang sekolah terus pergi les? Enggak. Tetap semangat ya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya Mami. Mami selalu ada dalam setiap langkah perjalananku meraih mimpi. Dari kecil sampai sekarang, Mami tidak pernah lelah mendukung, membimbing, dan menyemangatiku. Yang selalu setia memberi doa, perhatian, dan kekuatan agar aku terus melangkah maju. Tentu saja, terima kasih juga untuk Papi. Suatu hari nanti, aku ingin berdiri di atas panggung besar. Aku tahu, jalan menuju ke sana tidak selalu mudah. Tapi, aku percaya dengan semangat, latihan, dan doa, aku bisa mewujudkannya. Mimpiku memang tinggi, tapi aku siap meraihnya. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan menyanyikan laguku di panggung besar dengan penuh kebanggaan.